Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Alansi Coin. Hari ini hari Minggu, 19 Juni, sekitar pukul 9 lebih 41 menit pagi. Oke, kita akan kembali ya melakukan analisa dan memprediksi harga Bitcoin untuk 7 hari ke depan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Cukup shock dengan kejadian beberapa hari terakhir? Ya, saya juga sih. Jadi pergerakan ini adalah pergerakan yang paling tidak kita inginkan gitu ya. Dimana BTC akhirnya tembus di bawah level 20.000 setelah sempat beberapa kali ya bouncing di sana, dan saat ini sudah bergerak di harga 18.400. Kalau kita lihat kemarin sudah sempat menyentuh angka 17 ribuan gitu ya. 17.000 kalau menggunakan BUSD. Kalau USDT ini hanya 17.000 juga di USDT. 17.622 gitu ya low-nya ya. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya gitu ya. Pertanyaan kita akan kembali ke sana selalu gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kita punya kumpulan harga di area ini. Oke. Nah, kita bisa berikan penanda di area ini. Jadi di sini ya, sekitar sini. Ini harga di 17.900 gitu ya. Jadi kalau dibilang, Pak, apakah ini menjadi support kuat? Ya, bisa juga. Tapi saya pribadi kurang terlalu yakin akan cukup kuat di sana. Namun ada patokan harga yang lebih pasti kalau buat saya ya. Tapi jujur ini agak ngeri sih. Jadi kalau saya pribadi, saya ditanya kira-kira lebih prefer di mana untuk strong supportnya, ini di kisaran ini. Gimana nih narik ke kanannya? Saya pung ke situ dulu aja. Saya zoom out, kemudian baru saya tarik ke kanan gitu ya. Oke. Jadi kisaran harganya ada di kisaran 15 ribuan. Ya, di sini. Nih. Jadi antara 15.699 sampai batas 17 ribuan yang tadi saya buat gitu ya. Ini harusnya akan menjadi support kuat terakhir sebelum kita harus kembali ke level 10 ribuan yang begitu menyebalkan ya. Dan memang kalau teman-teman lihat di internet gitu ya, ada beberapa orang yang kemudian juga menggambarkan dengan cara ini. Jadi dia tarik trendline dari sini, dihubungkan ke sini gitu ya. Sehingga dia mengatakan apa? Harusnya Bitcoin akan berada di kisaran harga ini. Ya, kalau menurut saya itu agak sedikit terlalu rendah gitu ya. Agak sedikit terlalu rendah. Namun memang kalau kita lihat ini terlalu tajam kenaikannya gitu ya. Ini relatif tajam. Kita pakai trend angle saja. Saya kalau tarik dari sini ke sini ini 39 derajat, ini cukup oke. Tapi kalau ke sini ini memang tajam banget gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya memprediksi harusnya support itu ada di area sini. Gini bentuknya gitu ya. Namun itu tentu saja sudah break kan. Nah, yang lebih aman gimana ini? Ini ya. Namun ini pun sudah break gitu. Jadi kalau ditanya kok nggak pakai garis miring, Pak? Saya pribadi kurang terlalu menyukai cara ini gitu ya. Walaupun kalau yang peserta kelas saya pasti sudah pernah saya ajari untuk membuat ini gitu ya. Jadi kita memang ajarkan semua teorinya gitu saat di kelas. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan bantuan indikator daripada repot tarik-tarik garis satu persatu gitu ya. Dengan bantuan indikator memudahkan kita untuk secara cepat melakukan
analisa. Dan harga masih akan bergerak turun untuk 7 hari ke depan. Jadi saya tidak memperkirakan akan ada bounce ke atas dalam waktu dekat, gitu ya. Setidaknya sampai 1-2 minggu ke depan. Kita bisa lihat di sininya juga ini pergerakan yang panjang, yang ada kemungkinan masih akan continue, ya. Mengingat di sini juga tidak berekor, gitu ya. Nah, kalau ini continue, ini memang yang agak menyeramkan, dimana support kita berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi itu berarti berada di level 9 sampai 10 ribuan. Nah, saya nggak tahu nih seberapa banyak investor yang akan panik, atau bahkan mungkin teman-teman juga akan panik, gitu ya. Namun kalau teman-teman sudah pernah menyimpan Bitcoin sejak sebelum 2018, gitu ya, teman-teman pasti juga sudah pernah merasakan roller coasternya harga Bitcoin, di mana penurunan bisa 80-90% dan kemudian naik sampai 3 kali lipat, gitu ya. Kenaikan dari kisaran 8 ribuan, lebih dari 3 kali lipat malah ya, sampai ke 60 ribuan, hampir 70 ribu, gitu ya. Jadi kalau ditanya long termnya gimana nih, gitu ya, long termnya ya kita tunggu 2024-2025 tetap. Untuk saat ini gimana ya, kalau ada uang nganggur, dalam artian teman-teman berani ambil resiko, it's time to buy. Kalimat saya seperti itu ya. Tapi sekali lagi, gunakan dana yang memang benar-benar untuk investasi. Arti dari kata investasi berarti kita semua paham benar resikonya, bahwa ada kemungkinan untuk rugi, namun juga ada kemungkinan besar untuk profit besar, gitu ya, karena namanya juga investasi. Oke. Bagaimana dengan Ethereum dan yang lain? Ya, nggak beda jauh, karena kondisinya juga sama, gitu ya. Jadi semuanya hancur-hancuran, gitu ya. Kalau ditanya ini supportnya di area mana, harusnya di area ini, ya, di area ini. Dan bottomnya tetap sama ya. Jadi hampir semua koin-koin utama ini nilai bottomnya sama, yaitu kembali ke era tahun 2018, 2019-an, 2020-an, gitu ya, sebelum rally panjang naik ini, gitu. Itu sudah bottom terakhirnya. Artinya kalau kurang dari sana, kita semua para analis teknikal juga jadi khawatir sih. Itu. Oke, sekian dari saya. Kalau mungkin teman-teman memiliki analisa yang berbeda, atau ingin menyampaikan pendapat, atau ada pertanyaan, diskusi, gitu ya, kita bisa diskusi pada kolom komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan bagikan untuk kita bisa sama-sama belajar dan profit dari cryptocurrency. See you in next episode. Stay safe. Sukses selalu buat kita semua, dan salam profit.